UTS nanti bisa tercover dengan nilai-nilai yang lainnya seperti itu. Ya, saya harap semua nilainya di kelas ini bagus dan tidak ada hal yang harus diulang lah ya. Karena kalau harus diulang juga memakan waktu, pikiran dan lain sebagainya. Karena semester depan kalian udah skripsi ya. Udah banyak lagi yang harus kalian pikirkan. Oke, ya jadi hari ini kita perkuliahan dengan Zoom ya, materi tentang perancangan berbasis berorientasi objek dan nanti sedikit membahas tentang perancangan berbasis terstruktur. Oke, kita mulai saja ya. Di kelas ini, sorry, maaf, banyak yang bermasalah ya, ininya ujiannya. Atau aman semua? Sebagian Pak ada. Ada ya, berarti ada yang ngulang ya. Oke, baik. Soalnya kalau nggak salah itu hari Rabu dan hari Kamis kemarin memang ada beberapa masalah. Tidak hanya di kelas kita, tapi di kelas-kelas yang lainnya juga gitu, masih terkendala. Ya, mungkin sistemnya atau providernya dari Universitas Nusa Mandiri ada kesalahan atau ada gangguan gitu. Jadi tidak bisa maksimal ujiannya. Oke, baik. Ya, ini kita nge-zoom ya. Nanti berapa sesinya tergantung materinya sudah selesai atau tidak. Dan kalau misalnya kalian ingin waktu tambahan untuk tanya jawab juga nanti saya persilahkan ya. Oke, ya sebenarnya hari ini yang kita bahas hanya bersifat teoritis saja, filosofi, pengertian-pengertian ataupun istilah-istilah yang berada dalam perancangan berorientasi objek. Ya, sebenarnya ini adalah pertemuan dasar di semester 1, semester 2 itu kalau nggak salah ada pemrograman berorientasi objek di situ ada. Itu lebih dibahas lebih dalam lagi sesuai dengan prakteknya ya. Tapi ini kita mau tidak mau harus belajar ini lagi karena sesuai dengan silabus dan eh, kurikulum yang ada di Universitas Nusa Mandiri. Oke, ya. Ya, di sini adalah pengertian dari pemrograman berorientasi objek ya, yaitu adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem perangkat lunak, sistem informasi atau sistem yang lainnya. Ya, jadi perancangan berorientasi objek ini disebut dengan pendekatan baru. Kenapa? Karena awalnya itu ada perancangan berorientasi terstruktur ya, seperti IRD, DFD ya, FOD dan lain sebagainya. Ya. Jadi dari kekurangan perancangan berbasis terstruktur, maka timbullah perancangan berorientasi objek tersebut seperti itu. Ya. Walaupun memang tidak salah juga menggunakan yang berorientasi terstruktur ya. Biasanya orang-orang yang tahun-tahun lama kayak tahun 2010 ke bawah itu masih menggunakan DFD atau IRD ya, nggak masalah juga, sama kok gitu, masih bisa merancang. Walaupun memang ada kelebihan dan kekurangannya seperti itu ya. Ya, lalu di sini ada istilah-istilah ya dalam objek oriented ya atau berbasis objek. Yang pertama adalah objek. Objek adalah konsep atau abstraksi tentang sesuatu yang memiliki arti untuk aplikasi yang akan dikembangkan ya. Misalnya ya jadi objek ini objek di dalam dunia nyata lah ya, baik itu karyawan ataupun perusahaan ataupun benda ya. Jadi kalau objek ini di sini harus kata benda ya. Atau kalau di dalam IRD ya entitas istilahnya ya. Pernah dengar juga lah ya. Karena istilahnya juga sudah familiar di antara kita orang-orang komputer ya. Entitas ya. Jadi entitas itu suatu kata benda yang nantinya kita jelaskan atau kita deskripsikan. Kalau di dalam tabel objek ini, kalau di dalam database objek ini berupa tabel ya, berupa tabel. Misalnya tabel apa? Tabel mahasiswa kah? Tabel misalnya tabel buku, misalnya tabel benda dan yang lain-lainnya gitu. Yang nantinya tabel objek ini akan dijelaskan melalui atribut ya. Nah, ini atribut.
Jadi untuk karakteristik objek itu dijelaskan di atribut. Misalnya entitas mahasiswa, atributnya apa aja? Ada NIM, nama, prodi misalnya ya. Lalu kelas dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya ada objek atau entitas di sini dicontohkan mobil, ada apa aja? Yaitu ada misalnya ada warna, ada plat nomor, ada merek, ya ada nomor mesin, nomor kerangka dan lain sebagainya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya di dalam tabel objek itu digambarkan sebagai tabel, sedangkan atribut itu dideskripsikan sebagai field, ya field atau judul-judul yang ada di dalam tabel tersebut seperti itu. Misalnya mahasiswa ada atributnya apa? Ada NIM. Misalnya kalau pegawai apa atributnya? Ada NIP ya, nomor induk pegawai, ada nama, ada jabatan, ada gaji dan lain sebagainya. Ya, ini harus diketahui dan bedanya apa ya? Ada antara objek dan atribut. Ya, di sini kalian sebenarnya kalau hanya mengetahui secara umumnya saja ya, nggak usah terlalu detail objek itu apa, atribut apa sampai titik komanya sama, nggak perlu gitu. Kalau kita sudah paham terhadap satu konsep, ya kita hanya tahu konsep besarnya saja itu udah cukup gitu. Apalagi hanya untuk menjawab soal ujian seperti itu. Ya. Ya, lalu di sini ada juga yang namanya metode. Ya, suatu metode mendefinisikan tugas-tugas spesifik ya yang dapat dilakukan oleh suatu objek ya. Tadi objek adalah bendanya ya, sedangkan atribut adalah karakteristik dari suatu objek, sedangkan metode adalah tugas-tugasnya ya. Tugas-tugasnya misalnya mahasiswa bisa melakukan apa gitu. Misalnya bisa ujian misalnya atau bisa mengisi KRS. Nah, itu metodenya. Ya, metode di sini nantinya akan berupa perintah-perintah ya, baik itu variabel ataupun fungsi-fungsi yang ada di dalamnya seperti itu. Ya, biasa dibungkus di dalam enkapsulasi istilahnya. Ya, jadi ketika nanti metodenya sebuah kita buat, misalnya kita buat metode simpan, metode update, metode misalnya hapus, nanti kita tinggal panggil saja metodenya sesuai yang kita butuhkan apa. Atau biasa isinya dengan fungsi-fungsi seperti itu. Kalau di sini misalkan adalah pelanggan ya, pelanggan dapat melakukan tugas-tugas seperti pemesanan, membayar tagihan dan lain sebagainya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh objek tersebut seperti itu. Tadi objek adalah kata bendanya atau bendanya ya. Kalau atribut adalah karakteristiknya apa-apa aja. Lalu metode adalah tugasnya ya, yang bisa dilakukan oleh objek tersebut seperti itu. Ya, lalu ada pesan ya. Pesan adalah perintah yang memberi tahu supaya objek untuk melakukan metode tertentu. Ya, jadi pesan ini adalah kayak perintahnya yang akan harus dilakukan oleh objek tersebut. Gitu. Apakah mau menambah, apakah mengupdate ataukah menghapus seperti itu. Ya, di sini dicontohkan misalnya tambahkan siswa, mengarahkan kelas siswa, menambahkan nomor siswa. Nah, jadi ketika kita kasih perintahnya dan apa yang harus dilakukan seperti itu. Kalau kita menambah misalnya tambah data siswa berarti harus menambahkan nomor siswa, nama dan data lain sebagainya. Atau hapus siswa ya berarti kita memberikan metode untuk menghapus data dari siswa tersebut seperti itu. Ini hanya sebagai filosofi aja kalau misalnya sudah bergerak di bidang analisis program atau sudah jadi programmer, hal-hal yang seperti ini sudah tidak tabu lagi ya. Kalau yang memang sudah bekerja di dalam bidangnya, udah tahu, oh ini yang disebut metode, oh ini yang disebut dengan atribut ya, oh ini yang disebut dengan objek seperti itu. Ya. Karena memang kalau hanya filosofi ini tidak dipraktekkan, kita akan bingung juga seperti itu. Ya. Ya, kalau misalnya kita mempraktekkan tanpa ada teori juga bisa gitu kan. Terkadang sudah tahu logikanya, oh ini kita tinggal buat aja variabel, gitu. Buat metodenya, kita buat atributnya. Walaupun kita terkadang nggak tahu itu istilahnya apa, tapi kita udah tahu oh, arti dan fungsinya untuk apa. Gitu. Ya, ini hanya filosofi-filosofi aja. Terkadang kita tahu prakteknya, tapi oh ini apa sih yang disebut? Oh ternyata ini dia metode yang disebut metode. Oh ini yang disebut dengan objek. Nah, seperti itu. Lalu ada istilah dengan kelas ya. Kelas adalah umum yang menggambarkan sebuah kumpulan berisi objek-objek yang sama
ya, ataupun metode-metodenya atau variabel-variabelnya. Jadi kelas di sini adalah sebagai kapsul ya, atau penyimpan secara keseluruhan ya. Kalau sudah biasa menggunakan Java itu sudah familiar lah yang namanya kelas ya. Jadi kelas di sini ada dua ya, ada dua jenis, yaitu superclass dan subclass ya. Jadi superclass itu adalah induknya, dan subclass adalah bagian dari superclass tersebut, seperti itu. Di sini dicontohkan sebagai superclass kendaraan bermotor ya. Jadi kendaraan bermotor itu sebagai superclass, sebagai induknya, lalu diturunkan menjadi subclassnya, yaitu misalnya ada kendaraan bermotor seperti bus, seperti truk, seperti mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Contoh lain misalnya superclassnya itu misalnya burung ya, berarti diturunkan lagi menjadi banyak burungnya. Ada burung unta, burung beo, burung perkutut ya, dan burung yang lainnya. Oke, kita next ya. Ini ada enkapsulasi ya. Enkapsulasi adalah prosedur atau fungsi yang dikemas bersama dalam suatu objek sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengakses ya. Jadi di sini enkapsulasi ada banyak jenisnya, misalnya ada protected, ada public ya, dan lain sebagainya. Jadi enkapsulasi ini adalah seperti kita makan kapsul ya, obat. Biasanya isi dari obat tersebut adalah ramuan-ramuan dari bahan-bahan yang lainnya yang dibungkus menjadi satu ya. Kalau kita tidak memakan kapsul tersebut, meracik sendiri akan repot seperti itu. Nah, jadi bayangkan aja enkapsulasi itu adalah seperti obat di dalam kapsul yang isinya dari berbagai jenis atau resep-resepnya gitu. Dibungkus menjadi satu, lalu ketika kita butuh menggunakannya, kita tinggal panggil atau tinggal kita makan saja kapsulnya. Misal kita kelas, kita membuat koneksi ke database-nya, kita membuat satu kelas yang disebut dengan kelas koneksi. Ya, jadi ketika kita sudah membuat kelas koneksi tersebut, ketika kita butuh, kita tinggal panggil saja. Misalnya kita call kelas koneksi misalnya, seperti itu. Ya, itu di dalam teknisnya ya, teknis di lapangan atau di programnya ya. Ya, kalau misalnya saya biasanya menggunakan VB.NET, saya menggunakan kelas untuk menggunakan koneksi antara program dan database-nya seperti itu. Di dalam kelas itu ada berbagai macam ya, ada bisa berisi variabel, bisa menggunakan metode, bisa fungsi, dan lain-lain sebagainya ya. Banyak yang diisi oleh enkapsulasi atau kelas tersebut seperti itu. Nah, lalu ada yang disebut dengan inheritance ya, pewarisan. Pewarisan ini seperti halnya manusia ya Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya kita dan istri kita dan mempunyai seorang anak, anak kita pasti menurunkan fisik ataupun sifat kita ya. Baik itu fisik ataupun sifat kita ya. Misalnya bapak ibunya itu hidungnya mancung ke dalam gitu kan. Nggak mungkin anaknya itu mancung ke depan gitu. Kalau mancung ke depan berarti dipertanyakan siapa bapaknya misalnya. Ya, jadi ataupun sifat ya, misalnya sifat ibunya pemarah atau dan lain sebagainya. Karena kalau anak-anak ini biasanya kan kalau fisik dia ikut bapaknya, kalau sifat dia ikut mamanya misalnya. Jadi kalau misalnya ibunya misalnya pemarah atau pemurung, biasanya anaknya seperti itu juga. Tapi tergantung nanti didikan akhirnya seperti apa. Ya. Jadi walaupun anak kita mirip kita ya, tapi tidak plek-plekan sama 100% sama gitu. Dia hanya menurunkan sifat-sifat ataupun karakter-karakter kita hanya beberapa ya. Karena kalau sama ya gimana ya? Bagus ya, ya saya mau menunjukkan tapi nggak etis, tapi ya pasti memiliki sifat yang sama. Seperti yang saya contohkan di slide ini ya, ada parent dan inheritance-nya, ya, ada child-nya atau anaknya ya. Di sini ada beberapa sifat ya kalau kita sebut di dalam misalnya manusia, tapi di sini saya buat di situ ada fill-nya ya, atau atribut-atributnya ya. Di sini saya buat ada tabel misalnya employee atau pegawai, di situ ada social security number, ada nomor telepon,
ya, ada kapan masuknya, ada title-nya apa, dan gajinya apa. Oke, lalu saya buat lagi satu tabel yang namanya instructor, ya, atau instruktur. Ya, jadi instruktur itu adalah anak turunan dari parent tersebut gitu. Jadi karena dia anak turunan dari employee tersebut, saya tidak harus memasukkan lagi field-field yang ada. Tinggal saya tambahkan satu field yang karakteristik, ya, karakteristik dari anak tersebut. Seperti itu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, anak kita tidak akan mungkin mirip dengan kita 100%. Pasti ada hal-hal yang berbeda. Ya, kalau sama ya lebih bagus nggak usah ada anak kan, kalau nggak usah buat anak gitu. Ya, jadi kita buat anak tapi harus ada bedanya seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi seperti yang saya gambarkan di sini, saya mau buat instruktur dari parent tapi kita harus ada satu buah file yang berbeda seperti itu. Lalu ada polymorphism ya. Polymorphism ini biasanya adalah suatu metode ya yang biasanya namanya sama tapi memiliki perilaku yang berbeda. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang di samping saya buat. Ya, di sini saya buat nama metodenya adalah max number ya. Di bawah juga max number. Tapi bedanya apa? Isi di dalamnya sama perintahnya ya. Ketika A lebih besar daripada B dan seterusnya itu sama. Yang membedakan apa? Adalah tipe datanya ya. Tipe datanya di A yang atas itu adalah double ya. Jadi dia bisa membaca bilangan desimal, sedangkan di bawah dia membaca bilangan integer ya. Jadi ketika kita panggil nanti yang keluar misalnya apakah yang double ataukah yang bilangan desimal atau bilangan yang integer seperti itu. Pak, ini kapan dilakukan, Pak? Kapan digunakan? Ya, terkadang kita membuat invoice ya. Invoice terkadang itu kan banyak bilangan koma-komaan ya. Kalau bilang koma-komaan misalnya itu kok di perusahaan-perusahaan BUMN mereka mau dibulatkan ya. Misalnya 1 juta, koma sekian 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 gitu. Jadi kita bulatkan aja menjadi 1 juta misalnya seperti itu. Ya, tergantung kasusnya masing-masing. Ya, itu tadi kita bahas tentang berbasis objek ya. Di sini kita bahas sedikit tentang pemrograman terstruktur. Pemrograman struktur itu seperti apa? Ya, kemarin kita sudah membahas tentang yang berbasis objek. Ya, berbasis objek itu ya UML itu tadi. Ya, ada beberapa diagram ya, ada 9 kalau nggak salah. Ada use case, activity, ada sequence diagram, ada class diagram dan lain sebagainya ya. Kalau terstruktur itu ada FOD, DFD, DFD level 1, 2, 3 dan seterusnya di situ. Jadi di sini saya coba mengkomparasi ya, membandingkan antara terstruktur dengan yang berbasis objek. Ya, di sini terstruktur penekanan pada sesuatu yang harus dikerjakan, penekanan pada sesuatu yang harus dikerjakan ya. Jadi kalau misalnya terstruktur itu dia tidak ditekankan pada objek tapi terhadap pekerjaannya ya atau algoritma pemecahan masalahnya. Karena di DFD ini kan yang paling eh, paling di kelihatan di sana adalah alur ya. Misalnya DFD namanya juga data flow diagram. Jadi kita harus tahu di mana input, proses dan outputnya pada proses tersebut seperti itu. Ya, lalu program berukuran besar dipecah menjadi program-program yang kecil ya. Kalau kalian pernah belajar atau pernah menggunakan ya, karena kelas yang semalam itu pernah menggunakan DFD. Alhamdulillah ada yang developer, jadi kami bisa diskusi lebih dalam. Ya, jadi kalau di DFD itu kalian mengetahui ketika ada DFD level 0, ketika itu masih bisa dipecahkan menjadi suatu sistem lagi, dia akan keluar menjadi DFD level 1. Ya, kalau level 1 belum jelas, keluar lagi jadi level 2, dan seterusnya, sampai program itu selesai. Seperti itu. Oke, 10 menit terakhir ya, saya percepat sedikit. Ya, di sini kita lihat ya ada pendekatannya ya. Yang pertama adalah terstruktur itu berbasis input, proses, dan output ya. Sebenarnya kalau belajar terstruktur itu agak menarik ya. Jadi kalau menurut saya seharusnya kita belajar yang terstruktur dulu baru yang berbasis objek. Tapi di kurikulum atau silabus yang ada di Universitas Nusa Mandiri tidak mempelajari tentang yang terstruktur gitu. Jadi kita sedikit rancu atau sedikit di awang-awang karena kita tidak mempelajari ya, atau walaupun sebenarnya saya harap kalian sudah mengerti yang terstruktur karena sudah diajarkan di
semester-semester sebelumnya seperti itu. Ya, ada input, proses, dan output ya. Karena di sini menarik ya kalau belajar tentang ini karena banyak mahasiswa yang keliru ya. Ada input, ada proses, ada output. Terkadang mahasiswa lupa tuh ya. Ada inputnya, ada prosesnya tapi nggak ada outputnya ya. Itu juga ada istilahnya. Kalau ada input, ada proses tapi nggak ada output itu namanya black hole. Tiba-tiba kok hilang seperti itu. Tapi ada juga terkadang mahasiswa membuat ada proses, nggak ada input tapi ada outputnya. Ya, biasa itu disebut dengan miracle. Ya, tidak ada apa-apa tiba-tiba keluar. Ya. Di dalam dunia nyata ada nggak Pak seperti itu? Ada. Contohnya apa? Contohnya itu misalnya Yesus atau di kepercayaan saya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa kan tidak ada inputan sama sekali. Tiba-tiba ada proses dan outputnya, ya kan? Berupa Nabi Isa ini tadi gitu. Ya, jadi istilahnya ada ibu tapi ada anak tapi tidak ada suaminya seperti itu ya. Tapi di zaman sekarang banyak miracle-miracle yang terjadi ya kan. Banyak anak dan ibunya ada tapi bapaknya entah kemana gitu. Jadi itu beberapa miracle ataupun beberapa istilah yang ada di dalam pendekatan terstruktur seperti itu. Ya, lalu kalau yang pendekatan berorientasi objek itu menekankan pada apa ya, objeknya. Seperti yang kita ketahui, kemarin kita udah belajar tentang use case ya, objeknya misalnya mahasiswa ngapain aja kerjanya, bisa mengakses apa aja perintah-perintahnya ya, seperti itu. Lalu kalau pendekatan terstruktur dari top down ya, dari atas dulu lalu dikerjakan ke bawah. Kalau berbasis objek itu sebaliknya. Lalu kalau terstruktur itu tidak fokus pada coding, tapi fokus pada alur datanya ya, data flow diagram. Lalu kemungkinan reuse software itu kecil. Ya, kenapa? Karena DFD itu alur data ya. Jadi ketika kita di suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain, misalnya ada sistem kepegawaian di perusahaan A, ya kita mau mengimplementasikan sistem yang ada di perusahaan B itu sangat berbeda misalnya. Jadi perancangan dari DFD itu tidak bisa digunakan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita buat use case SDM itu kemungkinan bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang lainnya seperti itu. Ya karena pada umumnya itu hampir sama seperti itu. Ya lalu hubungan antara programmer dan program itu lebih ditekankan ya. Jadi kalau misalnya di DFD itu sudah selesai perancangannya, programmer itu pasti berkutat hanya menjalankan programnya ya, membuat programnya menjadi lebih baik. Sedangkan di berbasis objek itu kita programmer dan stakeholder atau klien kita itu sangat berdekatan ya. Lebih banyak komunikasi lah seperti itu. Objek-objek apa aja yang harus diubah ya dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk hari ini saya rangkumkan ya dari materi yang ada di Universitas Nusa Mandiri ya. Jadi saya rangkumkan menjadi satu itu. Jadi kalau misalnya nanti kalian ujian atau ingin bahan baca nanti saya sharing di aplikasi My Nusa. Ya mungkin itu ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan dipersilahkan. Atau saya yang nanya di sini sudah ada yang pernah menggunakan DFD atau tidak? Pada skripsi maupun pekerjaan. Saya belum pernah, Pak. Udah ada yang pernah? Kalau nggak salah sih saya udah pernah Pak waktu D3 kemarin. Siapa? Ibu Herida ya? Iya Pak. Oh iya. Udah pernah menggunakan ya DFD dan IRD ya? Dan Iya, baru belajar DFD dan flowchart. Oh, DFD dan flowchart ya. Ibu sudah belajar juga kemarin yang membuat use case dan membuat segala macamnya. Menurut Ibu lebih enak yang gunakan yang mana? Lebih enak menggunakan use case sih, lebih alurnya nggak harus ditentukan posisi urutannya dia. Oh gitu ya. Ibu baru belajar ini UML atau sudah pernah belajar sebelumnya? Untuk UML baru ini belajar. Oh baru ini, oke.
Ya, jadi itu memang persepsi ya dari yang penggunanya ya. Apakah dia lebih nyaman pakai yang terstruktur atau yang berbasis objek seperti itu. Kalau dia menggunakan berbasis terstruktur tidak disalahkan juga karena itu tidak menyalahi aturan seperti itu. Kalau misalnya biasanya developer tersebut menggunakan seperti yang terstruktur seperti itu, tidak bisa kita salahkan ya. Tidak bisa kita bilang juga, oh ini jadul nih pakai UML, nggak bisa, pakai DFD misalnya, nggak bisa gitu juga gitu. Karena kemungkinan kliennya minta menggunakan itu ataupun mereka timnya terbiasa dengan menggunakan itu. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian saya jelaskan juga kemarin ada juga setelah kami diskusi. Jadi ada yang bertanya, Pak ini fungsinya untuk apa sih Pak diagram-diagram ini gitu. Ya, yang pertama diagram ini bisa kita tunjukkan kepada klien kita ya, bagaimana nanti alur programnya. Dan yang paling penting itu sebenarnya nanti yang kita rancang melalui UML itu akan dimasukkan ke blueprint-nya ya. Blueprint ini adalah kayak gambaran umum atau gambaran yang detail tentang program yang kita buat seperti itu. Tapi kemarin ada developer yang dari Kalimantan, yang dari Pontianak kemarin katanya, Pak, kalau kami nggak ada Pak blueprint-nya ya, karena mereka ternyata masih developer baru dan mereka abai terhadap itu gitu. Karena perusahaan di Indonesia juga tidak banyak mengetahui apa sih itu blueprint gitu. Padahal ketika mereka sudah membuat suatu sistem informasi, hak mereka dalam mendapatkan blueprint tersebut seperti itu. Ketika mereka mendapatkan blueprint, mereka nanti akan mengembangkan ke depannya akan lebih mudah seperti itu ya. Apalagi berbasis objek ya, berbasis objek itu sangat mudah nanti ketika kita sudah mengetahui alurnya seperti apa seperti itu. Ya, seperti saya berkecimpung di dunia kampus membuat sistem akademik, saya itu diakreditasi ditanya tuh sebagai kepala PIC ya, mana blueprint yang kalian punya di sistem informasinya. Lalu ke depannya kamu mau membuat apa nih? Ya, di asesornya seperti itu. Ya, ketika kita tidak punya blueprint, kita nggak bisa jelaskan dong bagaimana sistem kita. Jadi kita menjelaskan sistem kita itu kepada orang lain hanya menggunakan blueprint tersebut. Seperti itu kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau ada yang ingin didiskusikan? 1 Untuk menit saat ini terakhir. sih sudah cukup jelas Pak penjelasannya. Cukup jelas ya? Oke. Alhamdulillah kalau cukup jelas. Ya nanti kalau butuh session kedua, kita lanjutkan session 2. Kalau tidak butuh, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Atau yang ingin didiskusikan? Nggak ada ya? Atau ada yang bekerja di dalam programmer di sini yang sudah terbiasa dengan UML? Oke, mungkin nggak ada ya, ini 1 menit terakhir. Kalau nggak ada, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah join ya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan-kesalahan atau sedikit kurang jelas atau ada yang kurang paham, nanti silakan dihubungi ke saya atau diskusi melalui grup WA ataupun chat pribadi ya, ataupun di aplikasi MyElnusa. Insya Allah saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan kalian. Ya mungkin cukup sekian untuk hari ini ya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa absen ya, karena banyak mahasiswa yang lupa absen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.